berdiskusi dengan seseorang yang sepadan untuk upaya kelanjutan bisnis. Sepadan di sini yang saya maksud bukan dia lebih bodoh dari saya atau dia lebih tidak berpengalaman dari saya, atau mungkin sebaliknya, saya kan tidak sepintar dia, atau saya kan kurang berpengalaman dibanding dia. Yang saya maksud sepadan itu tidak seperti itu. Atau misalnya saya tidak bisa berdiskusi atau ngobrol panjang dengan Anda karena kan Anda miskin, saya kaya. Atau mungkin sebaliknya, ya, saya agak sulit berdiskusi atau ngobrol panjang lebar dengan Gasa karena dia kan miskin. Jadi sepadan di sini yang saya maksud adalah berdiskusi, ngobrol, berbincang dengan orang yang sepadan untuk upaya kita mengembangkan bisnis dalam hal apapun. Jadi saya anggap itu sesuatu yang penting ya, dan mungkin bisa menghindarkan kita dari stres. Stres karena ketika kita berada di satu tempat, kita lihat kanan kiri sekitar kita, kita tidak menemukan orang yang sepadan untuk kita ajak ngobrol. Sekali lagi tujuannya untuk upaya pengembangan bisnis kita. Bukan karena dia usianya lebih muda dari kita, bukan karena dia usianya lebih tua dari kita, tapi yang sepadan aja, yang sepemikiran. Contohnya begini, saya mengenal banyak orang dari berbagai kalangan, beragam usia, beragam sekali. Anda pun juga pasti seperti itu. Saya percaya Anda juga seperti itu, punya kenalan, teman yang banyak, yang beragam. Tapi ada kalanya ketika mengerjakan sebuah bisnis atau sebuah project, Anda kan tidak mungkin dong ngajak ngobrol semua teman-teman. Pasti dipilih satu orang atau dua orang yang bisa selaras, bisa sepadan. Contoh sederhananya, di YouTube saya itu ada beberapa playlist. Ada Me, Myself, and I seperti sekarang, dimana saya memutuskan untuk bikin video tanpa harus berdiskusi dengan orang lain atau meminta persetujuan dari orang lain terkait konsep, tema, gaya, style apapun. Me, Myself, and I. Topiknya bebas, saya sendiri. Tapi bandingkan dengan di playlist YouTube saya punya 69,69 FM Gadun Radio. Itu harus berdua dengan partner saya. Wajib, karena konsepnya di visual muncul dua orang, lalu kita diskusi, berbicara tentang apa, walaupun tidak seberat yang Anda bayangkan, karena hanya untuk bersenang-senang saja. Tapi artinya di antara sekian banyak teman saya, di antara sekian banyak orang-orang yang saya jumpai, saya tidak mungkin dong mengajak ngobrol kepala bidang atau kepala dinas kabupaten, kota, atau provinsi untuk mendiskusikan konsep konten di salah satu playlist di YouTube saya.
Apakah mereka tidak pintar? Ya mereka pintar. Apakah mereka tidak bisa memberikan ide? Ya pasti bisa. Tapi kan tidak seperti itu cara bermainnya ya. Maka saya nyaman berdiskusi dengan orang yang sepadan dengan partner saya di playlist 69,69 FM Gandun Radio. Walaupun mungkin di luar sana banyak orang yang lebih pintar dibanding dia, yang lebih bodoh dibanding dia, tapi ya saya dengan partner saya lah orang yang sepadan untuk saya ajak diskusi pengembangan program, misalnya dalam hal ini playlist di YouTube saya. Itu kan penting ya, sesuatu yang penting, dan seperti yang saya katakan tadi, bisa mungkin salah satu formula untuk menghindarkan seseorang merasakan stres. Karena ketika dia ingin mengembangkan bisnisnya, ketika dia ingin melebarkan sayapnya, atau ketika dia ingin mendapatkan peluang-peluang baru, mungkin di kepalanya banyak ide, tapi kan tidak ada lawan berdiskusi ya. Tidak ada lawan berdiskusi, tidak ada orang yang menilai idenya bagaimana, apakah bisa dijalankan atau tidak. Seringkali kan kita punya ide yang kita anggap brilian, tapi ternyata dari sudut pandang beberapa orang itu ide buruk. Dan setelah mereka menjelaskan, kita baru sadar, iya ya, ternyata ide buruk ya. Nah, hal seperti itu, terlebih ketika dia berada di posisi sebagai pimpinan. Jika di playlist YouTube saya yang Be Myself NA yang sekarang ini, tanggung jawab di saya, resiko di saya menutup kuping untuk masukan ide, saran, pujian, kritikan dari orang luar. Ya ini dari saya untuk saya. Tapi ketika di playlist yang lain konsepnya berbeda, ya saya harus berkolaborasi. Nah, berbicara tentang kolaborasi, saya menemukan satu hal yang bagi saya pribadi tidak tepat ya. Berkolaborasi, menurut saya sih tidak tepat, tapi bagi mereka kalau itu tepat ya silahkan saja begitu. Toh itu kan proyek mereka, pekerjaan mereka. Ketika saya datang ke festival musik internasional, saya ambil contoh misalnya Java Jazz. Kalau Anda tahu festival musik Java Jazz, jelas ini saya menceritakan event sebelum COVID ya. Karena kan sekarang sudah tidak ada event-event festival seperti itu. Ini pengalaman dulu sebelum COVID. Di Java Jazz itu promotornya sendiri mengatakan bahwa festival Java Jazz itu tidak murni 100% jazz. Jadi ya mungkin ada strategi lain untuk mendapatkan penonton yang lebih banyak. The Massive bukan band jazz, tapi mereka tampil di Java Jazz. Gigi jelas bukan band aliran jazz, tapi mereka tampil di Java Jazz. Kotak, mereka bukan band beraliran jazz, tapi mereka tampil di Java Jazz. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Di Java Jazz ada banyak sekali panggung, sebut saja 6-8 panggung kurang lebih ya. Dan setiap hari, karena Java Jazz kan 3 hari,
Jumat, Sabtu, Minggu, dari siang sampai tengah malam, panggung. Saya tertarik bagaimana promotor dan timnya mengkolaborasikan berbagai musisi. Mungkin rumah besarnya jazz, tapi kan mereka tidak 100% memainkan jazz murni ya. Mungkin Cak Wo, ketua komunitas jazz Banten, kalau melihat bisa lebih detail menjelaskan. Tapi mereka mengkolaborasikan sesuatu yang menurut saya asik. Mereka menempatkan musisi-musisi di panggung A, B, C, D, E, F, G di jam segini, jam segini, jam segini, jam segini, jam segini, jam segini. Untuk mendapatkan keleluasaan bagi para pengunjung memilah musisi mana yang mereka suka, jam berapa mereka harus berada di depan panggungnya. Ini menarik. Dan sering juga ditemui kasus hal bahwa saya mendapatkan 3 musisi favorit saya main di panggung yang berbeda di waktu yang bersamaan. Rumit. Itu karena mereka berhasil menghadirkan musisi-musisi yang semuanya berkualitas ya. Jadi penonton dibuat bingung nih, aduh mau kemana nih gitu. Tapi secara umum konsep kolaborasi mereka dari panggung ke panggung itu brilian. Akan aneh menurut saya akan aneh jika semua panggung di jam yang sama, katakanlah ada 6 panggung, dan di situ di konsep ada 6 musisi dalam setiap panggung di jam yang sama, jam 7 malam sampai jam 9 malam mereka bernyanyi dengan jenis musik yang sama, seragam. Itu mungkin akan membuat penonton, pengunjung bete ya. Maksudnya walaupun musisinya berbeda, nama brand musisinya berbeda, tapi memainkan jenis musik yang sama. Misalnya, katakanlah, agak lompat ya, biar lebih mudah menjelaskan, dangdut. Masa iya dangdut semua? Katakanlah ini festival musik all genre. Ya, festival musik all genre. Ada dangdut, ada jazz, ada rock, ada blues, ada reggae, ada ska, ada hip hop, dan lain-lain. Dan para penonton, para pengunjung tidak bisa memutuskan harus nonton kemana, terlebih tidak semua orang suka dangdut. Sama halnya dengan tidak semua orang suka rock, tidak semua orang suka jazz, tidak semua orang suka ska, tidak semua orang suka hip hop, kayak gitu ya. Dan apa yang mereka lakukan yang tidak suka dangdut, karena mereka ke panggung 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya dangdut. Semuanya dangdut. Bukannya ini festival all genre ya, dimana kita bisa menikmati, gua suka jazz, gua kesana. Saya suka dangdut, saya kesana. Saya suka musik hip hop nih, di panggung mana nih? Di panggung sana, dia kesana. Karena itulah sifat atau kebutuhan konsumen. Masa iya harus disamaratakan? Padahal panggung itu kan juga harus diciptakan konsepnya, atmosfernya harus sesuai dengan genre yang dimainkan. Agak sulit membayangkan ketika seorang musisi jazz yang menyanyikan lagu-lagu romantis naik ke atas panggung yang nuansa tengkorak, serba hitam, api, monster dengan mata merah menyala, kan agak lucu ya. Atau sebaliknya, rocker, bertato, tindik, gondrong, dia menyanyikan lagu-lagu death metal, naik ke atas panggung yang dihiasi dengan balon merah, kuning, hijau.
Sama halnya dulu ketika televisi menyiarkan secara serempak sebuah event yang digelar oleh nama besar artis Indonesia. Ya bagi fans mereka mungkin mereka senang, tapi bagi orang yang butuh hal lain, misalnya butuh informasi, berita, butuh nonton olahraga, masa iya jam segini sampai jam segini harus nonton mereka? Yang diuntungkan adalah pihak TV-nya dan si artisnya dan para pengiklan, itu yang diuntungkan. Tapi masyarakat kan dirugikan ya, serempak. Nah, kembali lagi, menurut saya itu bukan kolaborasi yang tepat, tapi ya sudahlah, jalankan saja. Toh itu kan konsep dan strategi kalian dalam berkolaborasi. Mencari atau menemukan orang yang sepadan untuk diajak berbincang. Saya meyakini ini bisa lebih menggairahkan bisnis yang dia kelola. Bisa lebih membuat dia semangat dalam mengerjakan sebuah proyek misalnya. Menemukan orang yang sepadan. Bukan berarti ketika ada orang yang tidak saya libatkan di bisnis saya atau di proyek saya, mereka orang-orang bodoh. Tidak. Kan tadi saya sudah bilang, nggak mungkin dong saya ngomongin konsep sederhananya salah satu playlist di YouTube saya dengan kepala dinas atau dengan pejabat-pejabat, kan tidak mungkin. Saya cukup ngobrol dengan Doni, partner saya, yang mungkin dia jauh lebih bego dibanding para pejabat-pejabat itu. Tapi bagi saya, dia sepadan. Dia orang yang tepat, gitu. Intinya menemukan orang yang tepat, yang sepadan. Ketika saya punya konsep untuk mengembangkan bisnis seperti gini, dia bisa merespon balik. Saya kasih ide, dia kasih masukan, kasih saran, tiba-tiba dia munculkan ide lagi. Saya dengarkan idenya, saya evaluasi, oke, saya kasih masukan, berkolaborasi. Setelah itu, dieksekusi. Menyiapkan strategi liar yang masih bisa dijinakan. Itu quote yang saya ciptakan sendiri, tidak mengutip dari quote orang lain ya. Kalau punya mimpi, boleh mimpi seliar mungkin, bukan mimpi lah. Kalau mimpi kan terkesan bukan kita yang ngatur ya. Kalau punya cita-cita, punya harapan, punya tujuan, seliar mungkin, tapi tetap ingat harus bisa dijinakan. Kalau tidak bisa dijinakan ya repot. Nah, kembali lagi ke yang tadi, menemui atau berdiskusi, mendapatkan orang yang sepadan untuk pengembangan bisnisnya. Ada kalanya di sekitar dia banyak orang, atau di sekitar saya banyak orang. Tapi tetap saya merasa stres ketika saya tidak bisa duduk bareng untuk membicarakan atau diskusi tentang pengembangan bisnis. Stres loh guys. Walaupun di sekitarnya banyak orang. Masih untung ya, di sekitarnya tidak ada orang, dia tidak bisa ngobrol dengan
orang untuk pengembangan bisnis. Masih untung tuh, ya kan? Dia mau ngobrol sama siapa coba, orang nggak ada orang. Tapi kalau di sekitarnya ada beberapa orang atau ada banyak orang bahkan, dan dia masih bingung, tidak bisa mengalirkan ide-idenya, datang lagi nih, datang lagi nih, si toet-toet datang lagi. Mamang toet-toet penjual handphone second. Ya kan? Selalu datang jam segini ya. Begitu. Berbahagialah orang yang menemukan orang yang sepadan dalam pengembangan usahanya. Sepadan untuk berdiskusi. Dengan yang lain ngobrol seadanya aja gitu, ngobrol ketawa ketiwi, hahehe gitu. Karena mungkin di lubuk hatinya yang paling dalam dia juga tahu ini nggak bisa nih, atau sudah mencoba ternyata ya memang betul faktanya tidak bisa. Ya berbahagialah mereka yang menemukan orang yang sepadan, yang mau diajak diskusi, mau memberikan sumbangsih, dan mau sama-sama mengeksekusi hasil dari idenya untuk pengembangan bisnis. Kalau misalnya dia copet, kan pasti diskusinya juga harus dengan orang yang sepadan dong ya. Nggak mungkin copet dalam usaha pengembangan upaya pengembangan bisnis nyopetnya, dia berdiskusi dengan videografer. Ya bisa sih, bisa untuk bikin tutorial ya, bisa. Copet nggak mungkin dong dia berdiskusi dengan pemain piano, kecuali dia mau membuat soundtrack atau background ketika dia melakukan aksinya. Ya berdiskusi dengan orang yang sepadan tergantung tujuannya apa, ya kan? Dan saya bisa mengerti kenapa ada teman-teman saya yang dalam upaya pengembangan bisnisnya atau upaya pengembangan usahanya tidak mengajak diskusi saya. Itu pun saya sangat mengerti, karena semisal saya diajak diskusi pun saya nggak akan tertarik deh, karena usahanya berbeda dengan apa yang menjadi tujuan. Ngerti kan? Gitu. Jadi ketika teman-teman kalian bisnis ini, bisnis itu, punya proyek ini, punya proyek itu, dan tidak mengajak tukang jualan handphone second lewat lagi guys. Kita kasih hormat, kita hening sejenak. Sudah lewat gitu. Jadi ya dibikin santai aja gitu. Kalau kamu mau punya usul dan ingin ngobrol sama mereka, ya coba aja kamu yang aktif maju gitu. Inti dari video ini adalah ternyata sangat penting ya menemukan atau mencari orang yang sekiranya dianggap sepadan untuk bicara lebih fokus terhadap pengembangan bisnis. Tidak untuk hahaha, tidak untuk beramah-tamah, tapi memang fokus untuk pengembangan bisnis. Itu diperlukan, sangat diperlukan. Yang belum menemukan harus segera mencari.
Kalau sudah menemukan, semoga menemukan orang yang tepat. Karena kan namanya juga kita berupaya mencari kan, ketika kita anggap dia tepat, ternyata kita uji selama 3 bulan atau 6 bulan, ternyata salah, ya harus dilepas gitu. Nggak ada masalah kita melepas orang atau kita mengundurkan diri, bukan hal yang harus dibesar-besarkan. Hindarilah itu drama. Kebanyakan drama ya. Kita mengundurkan diri, kita harus drama, kita memecat orang, kita harus drama, kita mencari orang harus pakai drama, kita sukses harus dengan drama, kita gagal harus dibikin drama. Video ini saya kasih judul sepadan atau drama ya. Nah, mulai drama dalam memilih judul.